sekarang kita akan memasuki sharing session yang kedua bersama narasumber kita, Muhammad Abiyu Ali Putra. Ya, saya izin perkenalkan dulu narasumber kita. Ya, jadi untuk pembicara kedua kita, Muhammad Abiyu Ali Putra, beliau penerima beasiswa Erasmus di University of Bielsko-Biała, Polandia, ya. Beliau juga alumni jurusan Teknik Sipil di Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ankara, ya. Ini salah satu universitas yang juga terkenal di Turki. Ke Beliau juga pengajar di Indonesia Redman. Ya, oke. Hojam, silahkan bisa perkenalkan dulu dan Hojam mau share screen sendiri atau saya yang share screen? Halo, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran? Waalaikumsalam. Suaranya jelas sekali, Hojam. Jam? Ya, Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum izin biar saya yang share aja, nggak apa-apa, Ya, Ojo? boleh. Oke. Se- Sebentar saya share screen dulu. Apakah terlihat layarnya? Iya, jelas, Hojam. Oke. Oke. Sebelumnya selamat siang, selamat sore, teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sharing session kita hari ini. Jadi tadi saya sambil mendengar juga Mas Nikmal atau Nikmal Hoja sudah menjelaskan dengan sangat detail ya tentang beasiswa pemerintah Turki, mulai dari pendaftarannya, berkas yang dibutuhkan, tips dan trik. Jadi sebenarnya mayoritas sudah diambil nih Mas Nikmal. Ininya topik pembicaraannya. Enggak apa-apa. Kalau di sini ingin menambahkan saja beberapa perspektif saya tentang Turki, kuliah di Turki, di mana saya kuliah di Turki dari 2015 dan sempat kerja jadi dari 2015 sampai 2024. Jadi kurang lebih ada sekitar 9 tahun saya di sana. Dan di sini saya ingin menceritakan sedikit sharing tentang kehidupan waktu perkuliah di Turki dan juga mengenai beasiswa Erasmus yang mungkin tambahan informasi juga buat teman-teman semua. Kalau di Turki itu kita bisa ikut pertukaran pelajar lagi. Jadi kita kuliah di Turki, kita juga bisa ke negara Eropa lain lagi. Jadi kita bisa ke lebih dari satu negara di waktu bersamaan di masa perkuliahan kita di Turki. Oke, jadi saya langsung saja. Saya simple, jujur slide saya nih simple banget. Saya hanya ingin menyampaikan poin-poin penting yang ingin saya sampaikan dan nanti silakan jika ada teman-teman ingin yang penasaran yang ingin bertanya tentang seputar kuliah di Turki boleh, tentang Erasmus juga boleh. Jadi di sini saya membagi jadi tiga topik saja. Kenapa kita harus memilih Turki, bagaimana pendidikan di Turki, dan juga saya akan mencoba menjelaskan tentang beasiswa Erasmus Plus itu seperti apa. Oke, jadi pertama mungkin eh, kalau kita nanya misalnya kita pengen kuliah di luar negeri nih, atau misalnya kita mau kuliah di Turki, biasanya tuh orang tua kita pasti nanya, kenapa sih Turki gitu? Kenapa milihnya Turki? Kenapa nggak negara lain? Kan ada banyak banget negara lain yang bisa menjadi opsi kita untuk berkuliah. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi tuh kok ditanya, saya yang pertama paling sering kepikirnya yang paling pertama, negara mayoritas Muslim dan memiliki 4 musim. Coba deh teman-teman tebak, ada nggak negara lain selain Turki yang dia punya 4 musim. Jadi kita bisa merasakan keindahan semua musim itu, musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas, dan dia mayoritasnya Islam. Jadi kita itu tidak perlu khawatir makanannya halal atau enggak, atau aduh aku nanti sholat di mana. Jadi tanpa ada kekhawatiran itu kita bisa merasakan 4 musim. Jadi kalau sependek pengetahuan saya, itu hanya ada di Turki. Itu satu. Kemudian Turki sendiri ini negara yang cukup terbuka dengan orang asing. Jadi kalau kita kuliah di sana, masyarakat Turki ini cukup hangat untuk menerima orang asing yang masuk. Terutama jika kita bisa berbahasa Turki walaupun sedikit demi sedikit, walaupun sedikit sebatas merhabana selesai aja kalau kita bisa menyampaikan itu ke orang Turki, mereka tuh bakal langsung senang, bakal langsung beda gitu responnya. Dan ini mungkin tidak bisa kita temui di semua negara di luar negeri gitu. Terus yang ketiga, selain Turki ini memiliki beberapa kampus-kampus yang memiliki peringkat yang cukup tinggi di ranking dunia, entah itu QS, entah itu the world ranking. Jadi Turki sendiri ini punya daya tarik
di segi pendidikan dan mereka terus memperbaiki diri untuk meningkatkan level pendidikannya, di mana banyak kampus-kampus yang dosen-dosennya itu dari luar negeri, dari lulusan Amerika, mungkin lulusan MIT, mungkin lulusan Harvard, lulusan Oxford dan sebagainya. Dan selain di sisi pendidikan, Turki juga memiliki sejarah yang sangat kaya. Ini tuh mulai dari Kekaisaran Ottoman atau mungkin kalau teman-teman tahu Istanbul itu pernah menjadi ibu kota beberapa kekaisaran. Jadi lebih dari satu kekaisaran di sepanjang sejarah memilih Istanbul sebagai ibu kotanya. Bayangin, mungkin seperti Kekaisaran Ottoman yang waktu itu sangat luas, di antara tanah yang mereka miliki sekian luas itu mereka memilih Istanbul sebagai ibu kotanya. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangkan sendiri betapa indahnya Istanbul ini sampai sultan-sultan atau raja-raja di zaman dulu itu memilih Istanbul gitu sebagai tempatnya. Nah, efek samping dari banyaknya peninggal apa kerajaan atau kekaisaran yang menjadikan Istanbul sebagai ibu kotanya, menjadikan Istanbul ini mempunyai eh, sejarah atau peninggalan sejarah yang sangat kaya. Dan ini juga nggak cuma di Istanbul. Jadi ada banyak peninggalan-peninggalan sejarah di Turki. Bahkan satu yang unik misalnya di kota Mira, kalau nggak salah itu ada gereja yang katanya menjadi tempat dibaptisnya Santa Claus. Jadi ada banyak-banyak sisi-sisi dari Turki yang bisa kita eksplor selama kita itu di Turki. Jadi teman-teman bisa bayangkan ada kombinasi pendidikan yang berkualitas, ada kombinasi negara Muslim yang kita bisa merasakan 4 musim, kemudian juga mempunyai sejarah yang kaya, dan juga masyarakat yang terbuka dengan orang asing. Jadi menurut saya ini alasan-alasan yang cukup kuat mungkin untuk bisa menjadikan motivasi teman-teman untuk bisa berkuliah di Turki. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, mungkin sekilas bagaimana pendidikan di Turki. Nah, untuk di Turki sendiri, jadi sebenarnya secara garis besar dia sistem pendidikannya itu cukup mirip dengan Indonesia, di mana S1-nya ini 4 tahun, ini hanya kuliah ya, tidak termasuk persiapan bahasa, lalu juga S2-nya juga 2 tahun kurang lebih. Nah, eh, mungkin tadi Mas Nikmal Hoja juga sudah menjelaskan, jadi kalau kita itu penerima beasiswa pemerintah Turki, maka akan diwajibkan untuk kita belajar bahasa Turki selama 1 tahun, terlepas kita ini pengantarnya bahasa Turki atau bahasa Inggris. Tapi jika kita bukan penerima beasiswa pemerintah Turki atau YTB, maka sebenarnya ini tidak diwajibkan. Namun, apabila pengantar kuliah kita itu berbahasa Turki, maka mau nggak mau kita harus karena kalau kita tidak persiapan bahasa Turki dulu pasti sangat susah buat kita untuk mengikuti perkuliahan nanti gitu. Nah, di sisi lain, jika kita itu bukan penerima beasiswa pemerintah Turki dan kita kuliah di universitas yang berpengantar bahasa Inggris, misalnya seperti di METU, maka eh, kita bisa cukup memenuhi persyaratan bahasa Inggrisnya ini untuk bisa langsung kuliah tanpa harus belajar persiapan bahasa Turki. Dan ini sebenarnya cukup menghemat waktu di satu sisi. Dan ini salah satu sisi yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan juga di luar sistem beasiswa pemerintah Turki ini sendiri. Nah, ada satu lagi. Jadi ada beberapa kampus, mungkin tidak semua, yang tidak menerapkan skripsi untuk S1-nya. Dan ini mungkin berbeda ya dengan Indonesia yang bisa mewajibkan semua untuk membuat skripsi. Nah, sebenarnya eh, tidak membuat skripsi ini bukan berarti kita tidak mempunyai karya tulis. Jadi kalau di kampus saya waktu itu di Metu itu untuk jurusan teknik kita membuat semacam project. Jadi ada project report yang ada semacam project yang harus kita lakukan dan itu kita lakukan secara berkelompok. Lalu kita membuat laporan dan laporannya juga ratusan halaman dan juga kita akan sidang juga seperti seminar proposalnya dan juga ada sidang reportnya project sidang projectnya gitu. Ya mungkin ini tidak setinggi skripsi pressure-nya tapi cukup mirip. Dan sebenarnya kalau untuk anak teknik sipil yang biasanya bekerja itu selalu tim, mungkin ini malah lebih membantu karena kita bekerja bersama untuk membuat sebuah project sampai project itu jadi gitu. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa teman-teman temui. Nah, kemudian eh, Metu sendiri ini, mungkin kalau mau saya tambahkan, dia ini berpengantar bahasa Inggris. Jadi semua jurusan di Metu itu berpengantar bahasa Inggris. Sehingga eh, teman-teman cukup mengikuti
ujian profisiensi bahasa Inggrisnya METU jika tidak mempunyai TOEFL atau IELTS. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai TOEFL atau IELTS, teman-teman bisa mengikuti ujian bahasa Inggrisnya ini dan melewati nilai minimum yang mereka tetapkan. Misalnya untuk S1 itu sekitar 65 kalau nggak salah, dan untuk S2 itu sekitar 70 atau 75. Jika nilai ujian kita itu di atas itu, maka kita otomatis bisa langsung berkuliah gitu. Namun, apabila kita tidak punya TOEFL, kita tidak punya IELTS, dan ternyata nilai ujian bahasa Inggris kita itu di bawah 65 atau 60, maka kita akan diwajibkan untuk mengikuti bahasa Inggris selama 1 tahun. Jadi kita belajar bahasa Inggris di Turkinya. Belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Nah, ada kasus-kasus di Turki juga, di Metu juga. Ada teman-teman yang YTB, jadi dia wajib belajar bahasa Turki selama 1 tahun. Namun, karena dia udah kelamaan belajar bahasa Turki tuh, mungkin kurang latihan belajar bahasa Inggris. Jadi setelah setahun dia ikut ujian bahasa Inggris, ternyata ujian bahasa Inggrisnya nggak lulus. Jadi kalau seperti itu, bahasa Turki setahun, bahasa Inggris setahun, baru kuliah. Nah, ada juga kasus-kasus yang seperti itu. Dan ini variatif ya. Eh, Cuman mungkin untuk teman-teman yang sudah punya cukup background bahasa Inggris, mungkin kuliah di kampus yang berpengantar bahasa Inggrisnya cukup membantu. Karena ini bisa membuat teman-teman hemat waktu. Jadi cukup ikut ujiannya, dapat nilai yang cukup, bisa langsung kuliah. Dan kuliahnya bisa langsung tepat waktu 4 tahun gitu. Atau S2-nya 2 tahun, atau S3-nya bisa 4 tahun juga. Nah, nanti silakan kalau teman-teman ingin bertanya lebih detail mengenai kuliah di METU bagaimana, atau sistem pendidikannya gimana. Nanti saya bisa menyesuaikan aja dengan teman-teman pengen tahunya apa. Kebetulan saya S1 dan S2-nya di METU, jadi mungkin kalau teman-teman ingin tahu bagaimana sistem S1-nya bagaimana, sistem S2-nya bagaimana, nggak apa-apa, nanti saya akan coba jelaskan juga kalau ada pertanyaannya. Nah, oke, jadi di luar perkuliahan di Turki tadi, di saat kita berkuliah di Turki, ada sebuah program, program pertukaran pelajar yang disediakan oleh Uni Eropa nih. Nah, jadi penyedianya adalah Uni Eropa, di mana nama beasiswanya adalah Erasmus Plus. Nah, Erasmus Plus ini adalah program pertukaran pelajar ke Eropa. Sebenarnya untuk sekarang sudah tidak hanya Eropa, makanya dikasih nama plus. Jadi dia itu selama 1 sampai 2 semester. Jadi selama 1 sampai 2 semester kita bisa berkuliah di kampus lain di Eropa. Dan mata kuliah yang kita ambil di Polandia atau mungkin di Jerman atau mungkin di Belgia sana akan ditransfer kembali ke kampus kita. Jadi nanti kita setelah balik ke kampus asal kita di Turki, nilai-nilai tadi bisa ditransfer sehingga kita tetap bisa lulus tepat waktu. Jadi ini sebenarnya program yang menurut saya cukup berharga. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus sebenarnya dan cukup banyak juga orang Indonesia di Turki yang mencoba mengambil peluang beasiswa ini. Nah, mungkin kok teman-teman nanya gimana itu cara daftarnya. Nah, jadi untuk cara daftarnya sebenarnya setiap kampus tuh agak variatif ya, agak beda-beda metodenya. Cuman kalau saya menceritakan yang waktu itu saya alami waktu kuliah di Mentu, mereka itu menanyakan persyaratan IPK pertama. IPK-nya pun mereka mintanya nggak tinggi-tinggi. Jadi S1 itu mereka minta minimal 2,5 dan untuk S2 itu mereka minta minimal 3. Jadi pertama kita harus punya IPK minimal segitu dulu. Kemudian mereka memberi ujian bahasa Inggris tambahan. Nah, jadi ada ujian bahasa Inggris khusus untuk berangkat Erasmus ini. Nah, jadi nanti kita ikut ujian bahasa Inggrisnya, terus kita sertakan IPK kita, nanti jadilah 1 poin. Kalau tidak salah waktu itu porsinya 50%, 50%. Jadi 50% dari ujian bahasa Inggris dan 50% dari IPK kita. Nah, nanti digabung tuh, dapat 1 angka. Nah, angka ini akan di-rankingkan sekampus. Nah, bagian ini nih yang agak rumitnya. Jadi, eh, mereka akan merankingkan sekampus. Nah, perankingan sekampus ini tujuannya untuk mengetahui kita dapat beasiswanya atau enggak. Karena kita bisa aja berangkat Erasmus tanpa beasiswa. Jadi mereka nanti bakal merankingkan ranking 1 kampus untuk menentukan kita dapat beasiswanya atau tidak. Dan yang kedua, berdasarkan universitas yang kita pilih. Jadi misalnya nih, oh saya daftar ke eh, Polandia misalkan. Ada universitas spesifik yang kita mau di Polandia dan misalnya dia membuka kuotanya anggaplah 3. Nah, jika pendaftarnya itu hanya 10 misalnya, berarti 3 penilai
tiga nilai tertinggi yang akan diambil untuk berangkat ke universitas tersebut. Oke, tiga orang ini berangkat, tapi belum tentu dapat beasiswa. Karena beasiswanya itu dilihat di ranking kampus. Nah, waktu itu kalau tidak salah di Metu waktu tahun saya daftar itu mereka memberi beasiswanya ke 320 orang kalau nggak salah gitu. Jadi hanya 320 orang teratas sekampus yang bisa berangkat Erasmus ini. Nah, di satu sisi ini cukup kontroversial karena mungkin teman-teman tahu kalau pelajaran teknik mungkin cukup sulit. Jadi untuk mendapatkan IPK yang tinggi cukup sulit. Sedangkan mungkin kalau dibandingkan dengan jurusan sosial mungkin banyak teman-teman yang IPK-nya lebih tinggi. Dan ini mungkin agak menimbulkan ketidakadilan. Jadi persaingannya cukup berat karena dicampur. Eh, Namun jika peringkatnya masuk, anggaplah kita masuk ke dalam 300 itu, berarti kita dapat beasiswa dan kita dapat program pertukaran belajar atau Erasmus ini. Nah, jadi setelah kita dinyatakan lulus dan dinyatakan dapat beasiswanya, nah baru nanti kita mengurus berkas-berkas yang diperlukan. Dan ini cukup challenging juga, itu mungkin agak panjang penjelasannya, cuman secara garis besar, hal paling penting yang harus kita siapkan nanti adalah kita memutuskan nih pelajaran apa yang akan kita ambil di Eropa sana, dan pelajaran itu akan disamakan dengan pelajaran apa di Turki. Itu yang paling penting. Jadi nanti kita harus mismatch si pelajarannya ini, mana yang bisa, mana yang enggak. Terus nanti kita harus mendapatkan persetujuan dosen yang mengajar pelajaran tersebut. Jadi mungkin tantangannya di situ dan nanti kita harus mendapatkan minimum apa ya istilahnya ya, kredit. Jadi ada jumlah minimum pelajaran yang harus bisa kita mismatchkan gitu kurang lebih. Nah, jadi beasiswa ini memberikan kita kesempatan untuk selain berkuliah di Eropa, kita juga bisa keliling Eropa. Karena eh, di Turki sendiri, mungkin teman-teman tahu, Turki ini bukan bagian dari Uni Eropa. Jadi kalau misalnya kita punya visa kuliah di Turki, itu bukan berarti kita bisa ke negara Eropa yang lain, karena itu beda gitu. Jadi kalau kita mau ke negara Eropa yang lain, kita membutuhkan visa negara yang masuk Uni Eropa, seperti Polandia mungkin, Belanda mungkin, Belgia mungkin. Nah, kalau kita mendapatkan visa dari negara-negara Eropa tersebut, baru bisa tuh kita mau keliling ke Belgia, mau ke Perancis, mau ke Italia dan segala macam. Namun, kalau modal kita ini visa pelajar di Turki, maka kita hanya bisa keliling Turki saja gitu, kurang lebih. Nah, oke, mungkin kalau apa dari saya mungkin sebagai penutup, jadi ada satu quotes, travel opens your heart, broadens your mind, and fills your life with stories to tell. Nah, jadi kalau diartikan itu traveling itu membuka hati kita, meluaskan pikiran kita, dan juga mengisi hidup kita dengan cerita-cerita yang bisa kita ceritakan. Nah, ini tuh akan tetap kita bawa seumur hidup sebenarnya. Jadi pengalaman-pengalaman kisah-kisah kita waktu di luar, apa yang kita alami itu benar-benar jadi kisah hidup kita lah. Dan itu benar-benar sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Oke, mungkin kalau dari saya singkat saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan dari teman-teman Waalaikumsalam. kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih banyak Hojam. Ya, ini Hojam lulusan dari Universitas Metu. Metu itu Middle East Technical University ya. Kalau di bahasa Hmm. Turkinya Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Jadi beliau juga sudah lulus, universitasnya sudah lulus, kemudian juga beasiswa Erasmus juga. Terima kasih banyak Hojam. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab ya. Boleh teman-teman nih kalau ada pertanyaan bisa hands up ya. Dan boleh juga chat di chat box, saya akan bacakan juga. Di sini ada pertanyaan dari Kak Rijal. Kalau misalkan kita penerima beasiswa YTB tapi ikut Erasmus, apakah tetap mendapatkan tunjangan beasiswa YTB-nya? Dan dari Erasmus sendiri apa saja ya benefitnya, Kak? Seperti itu. Ya, silahkan Hojam. Oke, jadi gini, kalau ini mungkin nanti kalau Mas Nikmal masih ada mungkin bisa dikonfirmasi kembali karena saya bukan penerima beasiswa YTB sebelumnya. Jadi saya waktu itu dibantu oleh SMA saya. Kebetulan saya dengan Sinta Hoja satu alumni. Jadi waktu itu dibantu untuk kuliah di Turkinya. Jadi waktu itu kami waktu itu saya sistem beasiswanya agak berbeda. Cuman kalau yang saya tahu kalau untuk YTB itu
Setahu saya kita harus menginfokan dulu ke si YTB-nya. Jadi kita harus ngasih tahu dulu nih ke pihak YTB-nya. Nah, kalau saya tidak salah, ini mungkin mohon dikonfirmasi kembali. Saya karena takut salah informasinya. Kalau saya tidak salah, jika disetujui, kita bisa berangkat Erasmus. Tapi beasiswanya sepertinya tidak diberi dulu yang uang bulanan itu. Karena eh, hitungannya jadi double. Karena kalau kita berangkat Erasmus dengan beasiswa, itu berarti nanti eh, kita tuh beasiswanya dari Uni Eropa. Nah, terus kalau ditanya nih, beasiswanya itu apa? Nah, beasiswanya Uni Eropa ini unik. Jujur, seumur-umur sih mungkin ini beasiswa paling unik ya. Jadi beasiswanya itu dia langsung kasih uang muka. Jadi dia langsung misalnya dia udah ngebudgeting nih. Anggaplah per bulan dapat 400 euro misalnya. 400 euro per bulan. Nah, mereka langsung mau kalkulasikan 400 euro untuk 6 bulan misalnya. Jadi 400 euro untuk 6 bulan. Jadi mereka langsung ngasih 2.400 euro. Tapi mereka nggak ngasih 2.400 euronya bulat. Mereka kasih 80%-nya dulu. Nah, mereka kasih 80% dari 2.400 euro itu di awal. Jadi sebelum kita berangkat udah ditransfer itu 80% 2.400 itu. Nah, sisa 20%-nya ini baru ditransfer pas kita pulang. Nah, jadi sekarang pinter-pinteran kita gimana cara kita memanage si uang itu untuk bertahan hidup 6 bulan di sana. Cuma kalau dari pengalaman saya, kalau kita memilih negara Eropa yang middle, seperti misalnya Polandia, Ceko, atau Hungaria, itu uang sakunya itu cukup. Cukup untuk biaya hidup setiap hari, tapi nggak cukup buat jalan-jalan. Karena kalau jalan-jalan cukup tinggi ya biaya hidupnya, maksudnya biayanya cukup tinggi untuk tiket, untuk apa segala macam. Jadi mungkin kita tetap bakal butuh uang pegangan, tapi uang saku yang dari Uni Eropa ini cukup untuk kita beli makanan, untuk kita bayar asrama. Jadi mereka kasihnya mentah. Mereka kasih mentah dan gimana kita manage-nya gitu. Nah, si 20% ini baru akan dikasih jika eh, bahasanya kita lulus pelajaran-pelajaran yang kita ambil di Eropa. Kalau misalnya kita nggak lulus, ada kalau nggak salah, kalau sampai 2 pelajaran, kalau nggak salah, dari 6 atau dari 7, 2 pelajaran tuh nggak lulus, 20%-nya nggak dikasih, 20%-nya hangus gitu. Mungkin kurang lebih gitu kalau ditanya cakupannya. Gimana? Ya, oke. Terima kasih banyak Hojam. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Silahkan. Bisa hands up. Ya, silakan Kak Azkia Nur F. Silakan. Oke. Baik, apakah suaranya terdengar? Ya, jelas. Ya, terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya untuk mengenai beasiswa Erasmus ini, apakah untuk persyaratannya kurang lebih sama seperti YTB atau ada hal-hal yang memang di Erasmus ini khusus gitu persyaratan, misal kayak harus di apa namanya dokumennya diterjemahkan ke penerjemah tersumpah atau seperti apa? Terima kasih. Oke, oke, terima kasih eh, Askia buat pertanyaannya. Jadi kalau Erasmus ini sebenarnya Erasmus itu ada banyak tipe sebenarnya, ada banyak beasiswa. Tapi yang saya maksud di sini adalah yang program pertukaran belajar. Jadi beasiswa ini baru bisa kita ambil pas kita di tengah perkuliahan. Jadi itu biasanya di tahun kedua atau tahun ketiga kita kuliah. Nah, kalau ditanya persyaratan dokumennya apa, sebenarnya dia itu lebih ke persyaratan IPK dan ujian aja. Kenapa? Karena ini adalah sistem beasiswa yang kerjasama antar universitas. Jadi kerjasama antar universitas, dan kedua universitas ini yang mengurus berkas-berkasnya. Jadi nanti kita akan lebih fokus mengurus berkasnya yang dari kampus Turkinya. Jadi itu berkasnya sudah dalam bahasa Inggris atau sudah dalam bahasa Turki. Jadi nanti eh, pengiriman dokumennya itu udah otomatis dalam bahasa Inggris atau bahasa Turki gitu. Nah, nanti kemungkinan kita bakal mentranslate ke bahasa Inggris dari bahasa Turki. Kalau kampusnya itu yang pengantar bahasa Turki. Tapi kalau kampusnya memang udah punya itu, yang form yang bahasa Inggris, udah kita tinggal minta dokumennya dari kampus, mungkin seperti transkrip nilai kita, atau mungkin surat bukti kita diterima Erasmus. Nah, itu nanti kita langsung ngurusnya ke kampus. Jadi itu tidak berurusan lagi dengan yang di Indonesia gitu. Jadi itu urusannya berkas dari kampus Turki dan juga dokumen-dokumen pribadi kita seperti visa, mungkin asuransi gitu. Itu kurang lebih. Jadi nanti kita kirim ke kampus yang di Eropa,
nanti mereka akan ngirim semacam acceptance letter dan juga dokumen tambahan untuk mengurus visanya gitu. Terima kasih banyak Hojam. Karena keterbatasan waktu ini pertanyaan terakhir Hojam. Eh, untuk beasiswa Erasmus itu ada nggak untuk S1 kedokteran di Turki atau harus mandiri ya dari Kak Mary untuk kedokteran Erasmus? Oke, tunggu azan sebentar ya. Oh ya, Oke, sip. Oke, mungkin boleh bisa diulang iya. pertanyaannya. Ini dari Kak Mary. Barangkali ada info Kak untuk beasiswa Erasmus S1 kedokteran di Turki atau harus mandiri ya? Jadi fokus ke kedokteran seperti itu. Ya. Oke, jadi gini sebenarnya, em, kalau ditanya beasiswa YTB itu, beasiswa YTB untuk kedokteran ada ya, memang ada beasiswa YTB untuk kedokteran. Nah, nanti selama perkuliahan kedokterannya, kalau berminat untuk ikut Erasmus, ada, pasti ada. Jadi dia itu soal kerjasama antara universitas di Turki dengan universitas yang di Eropa. Jadi nanti spesifik kerjasamanya biasanya. Misalnya kerjasamanya jurusan kedokteran. Nanti ada spesifik tuh. Universitas tempat kita kuliah, jurusan kedokteran, kerjasamanya sama universitas ini. Nanti tinggal dipilih. Nah, jadi kalau bayangannya kuliah kedokteran nih, berarti untuk kuliah kedokteran masuknya S1 itu tetap YTB. Jadi nggak ada ya Erasmus, beasiswa Erasmus untuk kuliah kedokteran di Turki. Itu nggak ada. Nah, yang ada itu beasiswa Erasmus pertukaran pelajarnya untuk jurusan kedokteran. Nah, itu yang ada.
Jadi kurang lebih kita kuliah jurusan kedokteran di Turki dengan beasiswa Erasmus. Dalam perkuliahan kita di Turki, kita bisa daftar Erasmus. Nah, jadi YTB dulu baru Erasmus gitu. Kurang lebih mungkin gitu. Ya, oke. Ya, Hojam kira-kira masih ada waktu atau tidak? Nih ada satu pertanyaan nggak lagi. apa-apa. Oh, Nggak apa, nggak apa-apa, boleh? nggak apa-apa. Oke, Oke. oke. Ya. Di sini pertanyaan dari Kak Arif. Apakah beasiswa Erasmus memiliki batasan usia untuk melanjutkan pendidikan jenjang S2? Mengingat YTB ada batasan usia 30 tahun seperti itu. Oke, gini jadi teman-teman. Kalau untuk Erasmus dia nggak ada ya, nggak ada batasan usia dia itu. Dia itu hanya memandang IPK kita. Yang penting IPK kita cukup dan eh, ada kerjasama antara universitas ini. Nah, kalau kita bicaranya S2 nih teman-teman ya, khusus S2 ya, mereka itu ada program lain lagi, namanya Erasmus Mundus. Nah, si Erasmus Mundus ini mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri. Secara garis besar program Erasmus Mundus ini keren lagi. Jadi kalau tadi saya bilang Erasmus Plus yang saya ikuti waktu itu tuh program pertukaran pelajar di tengah perkuliahan nih ya, bisa S1, bisa S2, bisa S3. Ada satu lagi namanya Erasmus Mundus. Erasmus Mundus ini dia khusus S2 dan S3. Di mana ini program kita itu bisa kuliah di beberapa kampus di Eropa sekaligus. Jadi paketan. Dia tuh paketan kayak misalnya jurusan tapi jurusannya spesifik biasanya. Misalnya jurusan transportasi misalnya. Nanti dia ada paketnya selama 2 tahun. Misalnya satu semester kita kuliah di Portugal, satu semester kuliah di Prancis, dan satu semester kuliah di Italia. Nanti ijazahnya itu bakal ditandatangani semua kampus itu. Nah, ini program namanya Erasmus Mundus. Mungkin teman-teman yang mau kuliah S2 bisa lihat-lihat juga itu ada program itu namanya Erasmus Mundus. Ini juga keren. Ada juga orang Indonesia yang mengambil ini. Dan kalau ini dia seperti YTB. Jadi ini tuh dari awal kuliah sampai lulus si Erasmus yang ngasih uangnya. Nah, kalau yang saya ikuti waktu itu Erasmus Plus. Ini program pertukaran pelajar saja. Jadi itu 1 semester sampai 2 semester. Dan itu bisa S1, bisa S2, bisa S3. Nah, kalau si Erasmus Mundus setahu saya ada batasan usianya. Tapi mungkin perlu dicari tahu lagi. Untuk Erasmus Plus nggak ada batasan usianya. Gitu. Terima kasih banyak Hojam atas penjelasan dan juga jawabannya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan Hojam terakhir? Oke, sebelumnya saya mohon maaf nih teman-teman, harusnya 1 jam, cuman saya kebetulan ada acara dadakan juga di kantor, jadinya masih ini, mohon maaf. Eh, Mungkin kalau saya mau ucapin semangat buat teman-teman semua untuk niatnya untuk berkuliah di Turki. Eh, Beneran kalau kuliah di luar negeri itu pengalaman yang tak terlupakan, dan kita bakal belajar sangat banyak hal. Ditanya enak nggak enak, menurut saya enaknya banyak, nggak enaknya juga banyak. Tapi di situ kita banyak banget belajar cara beradaptasi, cara menjadi mandiri, cara ngomong dengan orang asing. Itu benar-benar meningkatkan kepercayaan diri kita dan yakinlah pulang dari sana kita nggak menjadi orang yang sama lagi. Kita jadi orang yang lebih pede, kita jadi orang yang lebih berwawasan dan juga kita punya apa ya, seperti mindset-mindset yang mungkin nggak akan kita dapatkan kalau kita di Indonesia dan itu betul-betul pengalaman yang sangat berharga. Jadi saya sangat sarankan teman-teman untuk coba kuliah di Turki ataupun negara lain bebas. Pokoknya itu bakal jadi pengalaman yang sangat berharga gitu teman-teman. Pokoknya semangat, semoga lancar dan semoga bisa diterima di kampus-kampus impiannya. Semangat teman-teman. Ya, Terima kasih. kasih banyak Hojam atas waktunya, penjelasan dan jawabannya. Ya, Untuk teman-teman juga terima kasih banyak sudah bergabung. Nanti mulai dari sharing session yang pertama dan sharing session yang kedua, eh, PowerPoint dan juga materinya akan saya kirimkan via WhatsApp group. Jadi teman-teman yang sudah masuk ke WhatsApp group atau yang belum nanti bisa kontak saya. Nanti detail dan juga jawaban-jawabannya nanti saya akan kirimkan dan kita komunikasikan di WhatsApp group. Sebelum saya akhiri, saya izin memperkenalkan dulu, saya perwakilan dari Indonesia Redman. Jadi Indonesia Redman ini sendiri kami adalah lembaga kursus bahasa Turki dan juga sebenarnya kami juga memprovide kursus bahasa Indonesia untuk orang Turki sebenarnya ya. Jadi lembaga kursus ini, Indonesia Redman ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun ya. Jadi kami memberikan
kursus bahasa Turki untuk teman-teman yang mau kuliah di Turki dan memang biasanya wajib ya 1 tahun Tomer kalau teman-teman belum bisa bahasa Turki. Kami juga mempersiapkan di sini untuk persiapan Tomer, kemudian untuk persiapan ujian bahasa Turki, karena beberapa murid kami ketika udah memasuki Tomer, ya, Tomer itu kayak persiapan bahasa sebelum kuliah di Turki, gurunya semuanya full bahasa Turki, seperti itu. Jadi mengalami kesulitan. Jadi beberapa murid kami datang ke kami untuk lebih dibantu ekstra untuk persiapan Tomernya dan persiapan untuk ujian bahasa Turki. Di sini juga pengajar kami tidak hanya alumni atau mahasiswa Universitas Turki seperti Abiy Hoca dan juga Nikmal Hoca, kami juga ada pengajar native Turki untuk teman-teman yang mau latihan berbicara speaking bahasa Turkinya misalnya yang lancar ya. Kami juga memprovide sebenarnya program bahasa Indonesia, tapi ini khusus untuk orang asing, terutama orang Turki ya, yang mau mempersiapkan untuk ujian pemandu wisata atau ujian bahasa Indonesia seperti itu dan berbagai alasan khusus lainnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Kita sebelum saya closing, teman-teman boleh dibuka kameranya, kita foto bareng. Nanti videonya dan juga materinya akan saya kirimkan di WhatsApp grup. Ya, oke. Oh, cantik-cantik semua. Cantik dan ganteng-ganteng ini. Oke, saya bisa dibuka kameranya semuanya? Ya, oke. Boleh tolong dibuka kameranya? Oke, saya izin screenshot ya, teman-teman. 1, 2, 3, cheese. Oke. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua atas waktunya yang sudah meluangkan untuk hadir di sharing session ini. Insya Allah ke depannya kita bertemu lagi di sharing session selanjutnya. Ya, sukses untuk Hoja kita, Nikmal Hoja dan Abi Hoja. Sukses ke depannya. Kami berdoa semoga lancar dan perkuliahannya juga lancar dan juga ke depannya untuk urusan pekerjaan juga lancar. Ya, bye bye. Görüşürüz. Sampai jumpa.